yang sudah hadir bisa bantu buka kamera dulu, kita foto di awal sebelum mulai. Ambil temennya terus masuk, gak apa-apa. Oke. Ya. Giva Wangi, Natasha, Rahma Nurmaham, Nana Fadila, Amanda, bisa bantu buka kamera dulu. Tapi banyak yang masuk ya. Ini yang baru masuk ya. Esti, Aldo, Nana. Kalau bisa aktifkan kamera, tolong untuk foto di awal kita semua aktifkan kamera dulu. Buka kameranya. Oke. 1. Ganti gaya. Gayanya mau gaya seperti apa? Yang agak berbeda. 2 jari, Ibu. 2 atau jempol? Gimana bagusnya? Oh, kayak gini, Bu. Ini atau gini atau 2 gini ya? Oke. Siap ya. Oke, makasih. Oke. Alasannya bisa nggak, Bu? Ada ini yang mau mimpin yel-yel nggak? Bu, coba rekam, nanti kita buat TikTok. Atau ini apa nyebutnya apa? Prodi IPS. Bagaimana? Gimana? Jaya. Jaya. 1, 2, 3, mulai. Prodi IPS. Jaya kan? Jaya. Oke, semoga sukses ya. Terima kasih. Oke, ya. Tadi Bu kirim daftar hadir hari ini, kalau bisa pakai tanda tangan ya. Jadi ini di link chatnya kirim ulang ya, kalau nggak kebaca tadi ada yang baru masuk. Pakai tanda tangan di Zoho Form. Itu ada di link chat. Belum terkirim ya? Kirim ulang ya tadi. Sudah, Bu. Belum terkirim, Bu. Yang baru masuk nggak kebagian. Yang baru masuk nggak ngelihat dia chat yang atas. Salin, kirim paste lagi. Paste, tempel. Bisa dikirim ulang linknya. Cuman nama, nomor induk mahasiswa, dan tanda tangan gitu aja. Nanti dikolektifkan oleh Zoho Form-nya. Oke. Sambil mengisi, kita tetap menggunakan media sama ya, Padlet yang minggu lalu. Kalau ada yang lupa, linknya Ibu kirim lagi. Share screen, kalau Ibu bagikan entire screen. Mungkin ada yang belum sempat kirim foto memperkenalkan diri di Padlet ke Ibu, boleh dilengkapi. Karena di bagian 1 ya bagian perkenalan, bagian 2-nya untuk hari ini itu Padletnya. Sudah Ibu kirim link Padletnya. Kalau kita lihat di klik link itu akan muncul Padlet bimbingan skripsi. Belum ya? Di bagian 1 minggu lalu kita sudah berkenalan
tentang kamu menuliskan nama dan satu kata tentang dirimu. Kemarin Bu Petri kasih contoh tentang ini, Bu Petri kan misalnya ceria, ini Bu Petri semangat, boleh. Kemarin ada yang nggak ngasih nama, hanya langsung humanis. Kata Ibu, klik aja titik 3, edit, ini kan bisa muncul, bisa diedit. Nah, kemarin ada Putri Madonna, pendiam. Hairunisa, katanya orangnya nggak diisi satu kata. Si Ajay Permadana, humoris. Yang menang door prize minggu lalu tuh Ajay. Awalnya Ibu janjiin 20, ternyata nominal pusanya nggak ada 20, minimal 25. Jadi rezekinya aja ya dapat 25. 25. Si Fadli itu, nih Fadli Eka Setiawan, setia katanya. Strong woman ini nggak tahu siapa. Maria Priang, nggak ada fotonya. Rahma si paling ceria. Ini ada Aryadi ngakak, humoris. Itu. Terus ini ada yang kemarin tentang ke sekolah, sudah melakukan observasi di sekolah, Lovely Andika, ini foto-foto di sekolahnya. Ini ada Lisa, fotonya Lisa, ceria selalu. Ini ada Esti, Frastika, yang lagi di mall, kemarin belanja. Ada Amanda di bawahnya, suka pap jempol. Ini kemarin ada fotonya, nggak ada nama sih ya, yang selalu cuek ini Nadia. Nah, mungkin ada yang lain yang belum lengkapi, nanti kan kita akan masuk ke materi hari ini, rumusan masalah. Oke, semangat, semangat, semangat. Ini coba Bu Petri tampilin dari Canva ini ke ini ya, PowerPoint-nya. Linknya tetap sama. Kalau kalian dari Padlet itu, Intan yang baru masuk ya, jangan lupa isi daftar hadir dengan nama, nomor induk mahasiswa, dan tanda tangan di Zoho Form ya. Kan itu apa, kalau di Padlet ini link drive-nya kan ini kalau diklik akan terhubung ke data dan materi apa, materinya tetap langsung di sini. Jadi kuncinya di Padlet-nya ini gitu ya. Oke, refresh dulu untuk yang baru masuk juga, jangan lupa daftar hadirnya. Petri tadi nampilin kok hilang ya? Terclose berarti. Ini baru, iya ya. Tunggu dulu, stop. Terclose kayaknya. Coba posting, buka lagi PowerPoint-nya. Oke. Link daftar hadir dan Padlet ada di kolom chat Google Meet ya. Ini daftar hadirnya, jangan lupa. Ini Padletnya. Oke. Shirley dan yang lain bisa terbaca yang baru masuk ya di kolom chatnya ya. Itu jangan terlewat. Yang belum kenalan boleh dilengkapin dulu foto-fotonya, diupload ke Padlet. Oh, terclose nih. Elisa yang baru masuk ini. Oke, diulang lagi untuk PowerPoint-nya. Bu Petri coba share screen lagi. Belum terlihat ya. Window. Ini. PowerPoint sudah terlihat. Rumusan masa penelitian untuk pertemuan ini menyesuaikan di logbook juga, praktisi mengajar.
Oke, Ibu Petri pertegas lagi, ini program resmi dari kegiatan Kemendikbudristek, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, edisi Merdeka Belajar ke-20. Jadi kalian boleh foto, posting-posting kayak Ibu Petri tadi, buat foto, video, di tag ke Kemendikbudristeknya, nama Instagramnya @praktisi-mengajar. Itu kan terlihat aktivitas praktisi mengajar di seluruh Indonesia. Jadi kita lihat untuk ini, kalau Bu Petri slideshow, pindah nggak ya ke slide berikutnya? Slide kedua. Enggak, dia nggak bergeser. Mantap. Berarti lebih baik tidak usah di slideshow. Terlihat tidak ada gambar pohon itu? Selfie ya. Coba Ibu agak kecilin lagi gambarnya. Namanya bloop tree. Di sini ada pohon. Ibu pengen lihat kalian berada di posisi mana dari pohon ini. Ini ya. Ini ada nomor angka 1 sampai dengan ke 21. Nomor 1 yang bergantungan ini. Nomor 2 yang menolong naik di atas ini. Nomor 2-nya ini. Nomor 3 yang mencoba naik. Nomor 4-nya ini. Nomor 5 yang tersungkur di bawah ini. Nomor 6 itu, ini 7, ini 6 mulai naik. 7 lebih tinggi lagi naiknya. 8 yang membelakangi kita. Nomor 9 yang bergelantungan ini. Nomor 10 ini yang lagi sudah PW di sini. 11, 12 yang rangkulan ini. Nah, dari posisi ini coba kalian pilih satu angka saat ini berada di nomor berapa. Ini 15 di sini. Kalian nyaman dengan posisi di nomor berapa saat ini dari gambar blue tree ini? Ini pohon psikologis saja sih sebenarnya. Coba Ibu Petri tanya ke... Kalau Aldo, pilih nomor berapa Aldo? Boleh ditulis di kolom chat nomornya yang kalian pilih saat ini. Nggak ada yang salah, pilih nomor berapapun boleh. Nomor 12. 12 ya. Jadi nyari-nyari 12. Oh, yang merangkul nomor 11 ini Aldo. Apakah sama, semuanya sama dengan Aldo? Atau ada nomor yang lain yang dipilih? Di kolom chat belum ada yang ngisi. Nomor 15, nomor 5, Bu. 5 yang tidur tersungkur ini ya. Di bawah. Ada selain nomor 12 dan 5, ada yang pilih angka lain? Nomor 7, Bu. Nomor 7. Oh, ada yang nomor 7. Oh, ada juga yang nomor 1. Nah, oke. Oh, berarti oke. Sekarang disimpan angka yang kalian pilih ya, Nak. Itu ya, itu rekan-rekan mahasiswa semua, kalian simpan angka yang kalian pilih. Bu Petri akan tunjukkan itu makna dari kepribadian kalian, dari angka yang kalian pilih itu apa, gitu kan. Di slide berikutnya. Oke, agak diperbesarkan sedikit, kalau di slideshow kan dia kadang nggak kebaca. Jika kamu telah memilih sosok nomor 1, 3, 6, 7, yang mana nomor 1 tadi? 1 yang bergelantungan ini, 3 yang bergelantungan ini, 6 yang mulai naik ini, dan 7 yang naik di ini. Nah, itu maknanya, artinya adalah kamu orang yang tegas, tidak takut akan kesulitan atau rintangan. Tadi ada loh yang milih nomor itu kan ya, Aldo ya. Berarti Aldo ini orangnya tegas. Iya, berarti kamu tegas, Nak, siap menghadapi kesulitan, rintangan, apapun masanya kamu siap. Tegar dengan masalah rintangan yang dihadapi, itu maknanya. Nah, beda cerita kalau kamu memilih nomor 2, 11, 12, 18, atau 9. Jika itu mirip denganmu, maka kamu adalah orang yang ramah, selalu ada saat temanmu membutuhkan. 2, 11, 12. Yang CS tadi loh, ada kan yang milih tadi 11 dan 12 tadi?
Berarti kalian selalu ramah dan bersahabat dengan teman. Cocok aku. Itu psikologi ya, filosofinya gitu maknanya. Berarti kan di mana ada nomor 11 ada 12, itu maknanya. Nah, tapi kalau kamu memilih nomor gambar 4, artinya kamu orang yang tabah, ingin meraih kesuksesan tanpa harus repot mengatasi kesulitan gitu kan. Dia digambar nomor 4. Nah, tabah di bawah, blah, dia di bawah. Itu ini belum naik, belum, tapi tetap di posisinya karena dia tabah aja dengan masalahnya gitu. Beda cerita ya, itu yang di nomor 4 tadi. Tapi kalau yang milih nomor 5, itu yang tersungkur tadi, ada loh tadi yang milih, itu orangnya sering lelah, merasa lemah, kamu memiliki sedikit energi untuk hidup. Ini yang butuh semangat atau motivasi ya, karena energinya cepat habis. Tapi jika kamu memilih angka 9, kamu orangnya ceria dan suka bersenang-senang. Mana nomor 9? Ini 8 membelakangi. Ini nah ini yang bergelantung-gelantung itu orangnya ceria, artinya kayak hobi bergelantung gitu kan. Itu maknanya yang pilih nomor 9. Jadi ini sekedar membaca psikologi dari pilihan gambar saja. Tapi kalau memilih angka nomor 13 dan 21, berarti kamu cenderung untuk menjaga diri sendiri. Kamu juga sering cemas, biasanya menghindari orang lain. Lihat di gambar nomor 13 dengan 21 paling ujung ini. Ini kan ujung nih, mojok menyendiri. Ini juga ujung mojok menyendiri, itu karakternya sama. Gitu kan. Itu makna di nomor 13 dengan nomor 21. Gitu kan, kalau kita ngelihat orang yang menyendiri seperti itu. Tapi kalau pilih nomor 8, dia seorang pemimpi sejati. Kok membelakangi gitu. Kita ada di depan, dia membelakangi kita, dia pemimpi. Jadi ada imajinasinya sendiri. Ini pemimpi sejati nomor yang mimpi nomor 8 tadi ya. Tapi ada agak beda lagi gitu kan, ada posisi dia kan dari gambar itu kan punya imajinasi sendiri membelakangi gitu, nomor 8. Nah, kalau pilihnya nomor 10 atau 15, berarti kamu orangnya beradaptasi dengan baik. Dapat lingkungan baru, mudah beradaptasi. Puas dengan kehidupan yang kamu miliki. Jadi kalau di gambar itu filosofinya lihat ini. Nah, ini di 10 ini kan. Nah, dia mudah beradaptasi. Nyaman. Dia merasa nyaman dengan tempatnya walaupun itu tempat baru kelihatan. 10 juga nih gitu, happy gitu kan. Terlihat bahagia gitu dari posisi dia, walaupun tempat baru, nanti misalnya kalian bertugas di tempat baru, pindah ke tempat baru, mudah beradaptasi. Tapi kalau nomornya 14, artinya kamu secara emosi terkuras atau lelah. Kemungkinan kamu menghadapi krisis atau gejolak dalam emosi batin. Itu beda ya. Makanya kalau yang nomor 14 tadi gitu kan agak mudah terkuras. Ini ada gambarnya. Nah, seperti ini terjatuh dia dari pohon. Gitu kan. Emosi batinnya dia agak terkuras, mudah lelah. Itu beda di gambar nomor 14-nya. Sedikit. Kalau kita ngelihat dari nomor 20 itu kan sudah tertinggi kan, posisi di atas. Dia posisi sudah selalu merasa dirinya tinggi, terlahir sebagai pemimpin dan menjadi satu-satunya yang mau didengarkan. Mungkin yang berjiwa pemimpin dia berasa di atas nih nomor 20. Tertinggi pemimpin gitu kan, posisinya di atas gitu. Namanya figur seorang pemimpin ya. Tapi kalau kamu memilih angka nomor 16, kamu cenderung mendukung seorang, ada teman kamu dukung, yang nomor 17 yang digendong tadi ya, orang yang disayang. Ini ada yang gendong, ada yang digendong. 16 badannya kecil, tapi berani menggendong yang badannya besar 17. Artinya yang nomor 16 ini lebih rela berkorban gitu kan, dari gambarnya terlihat dibanding yang nomor 17 bawahnya mengandalkan gitu. Oke, itu sekilas tentang filosofi. Luar biasa sekali program praktisi mengajar ini. Ibu melihat calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Jadi di kelas ini, di prodi IPS ini nanti jadi calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Jadi luar biasa. Jadi semoga kalian kedepannya bisa dapat insight. Gak banyak pertemuan dengan Petri. Ini sudah yang kedua. Jangan lupa itu presensinya dengan tanda tangannya. Kita akan masuk ke mengenali masalah. Masalah kok dikenali gitu. Masalah hidup gitu katanya kan. Masalah kok dicari gitu. Nah, namanya kalau mau melakukan penelitian, tulisan ilmiah, kita harus mengenali yang namanya masalah. Secara ilmiah, kita kan manusia ini, rasa ingin tahu manusia itu mengarah pada hal baru yang belum dipahami, sehingga mengapa sesuatu itu berlangsung sebagaimana mestinya. Kalau ada pertanyaan apa dan mengapa, bagaimana, itu jadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, hal baru yang belum pernah ada itu akan menjadi suatu kebaruan dalam penelitian yang akan diteliti. Apalagi ini prodi IPS, waduh ternyata
banyak juga ya jumlahnya, sekarang sudah mencapai 30 nih yang masuk ke room. Karena 2 kelas tadi kata Pak ini Waza ya, digabung ya di sini. Kita mau melakukan penelitian, apalagi nanti kalian mau disertasi. Nah, rasa ingin tahu kalian cuman mengenali diri dulu, di diri kalian itu, saya mau meneliti apa, gitu kan. Rasa ingin tahu dari hakikatnya itu, pengertian Mas saya itu kan realitas yang tidak sesuai dengan idealitas. Idealnya tuh belajar itu menyenangkan, ternyata belajarnya membosankan. Itu jadi satu masalah. Karena yang ideal tidak selaras dengan yang terjadi. Nah, yang kedua ada fenomena, tapi fenomena ini belum terjelaskan. Misal di Sumatera Barat ada suatu fenomena di masyarakat. Nah, kalian bisa mengangkat satu fenomena itu. Boleh fenomena tentang kehidupan di masyarakatnya, gitu kan. Jadi, atau sudah terjelaskan, namun penjelasannya masih menyisakan pertanyaan, ini kenapa? Belum memuaskan rasa ingin tahu manusia itu kan. Jadi, sementara kita ingin tahu dari Nah, sesuatu yang bisa dikatakan sebagai masalah itu jika memenuhi salah satu ataupun kedua dari poin ini. Itu poin pentingnya, sehingga kita akan mengarah ke rumusan masalah penelitian. Nah, di bagian berikutnya, fokus ke masalah ilmiah. Masalah-masalah yang biasanya relatif rumit harus dijawab dengan scientific method, berarti secara saintifik gitu kan. Itu yang disebut dengan penelitian. Jadi penelitian itu suatu metode atau cara menjawab permasalahan ilmiah gitu kan. Dengan penelitian ini, kamu akan melakukan penelitian, itulah yang dinamakan skripsi untuk menjadi syarat kelulusan nanti gitu. Nah, lalu masalah-masalah seperti apa sih yang harus dijawab dengan penelitian yang pasti itu ada 3 syarat penting yang harus baru ini bahasa kita kekinian, lagi trending terbaru gitu kan. Kalau kita lihat, wah ini nih lagi baru nih kalau di pendidikan tuh namanya kurikulum merdeka nih kalau di jenjang sekolah. Kampus Merdeka nih di universitas ini benar-benar baru, program baru dari Kemendikbudristek yang belum ada sebelumnya. Nah, ini namanya kebaruan yang akan kamu teliti, masuk barunya. Wah, sip nih, nanti saya skripsi mau tentang kalau ke sekolah kurikulum merdeka, kalau ke kampus merdeka gitu kan, mereka belajar arahnya. Nah, yang kedua penelitian kamu tuh penting gitu kan, jadi benar-benar dilakukan. Kalau nggak penting ya untuk apa dilakukan. Jadi urgensinya lihat suatu penelitian itu sepenting apa sih penelitian yang akan kamu lakukan nanti gitu. Dan yang ketiga yang paling kamu lihat nanti, layak nggak kamu lakukan penelitian yang ini ilmiah ini. Kalau baru, penting, layak, semuanya ada, itu bisa jadi syarat suatu masalah kita rumuskan dalam rumusan masalah penelitian gitu ya. Oke, baik, lanjut ke slide berikutnya. Jadi bagaimana ya setelah berhasil merumuskan sebuah masalah penelitian, kita harus bertanya, apakah masalah penelitian ini baik nggak sih bagi saya? Saya ini mahasiswa prodi IPS gitu kan, apa hubungannya gitu kan. Jadi benar-benar linearitas ilmunya itu dapet gitu kan. Lalu apa ukuran dasar sebuah masalah penelitian itu bisa dikatakan baik bagi seorang peneliti? Nah, kalian kan mahasiswa nih, punya masa namanya maha itu sudah paling tinggi, beda dengan siswa. Kalau siswa itu jenjangnya sekolah, masih dijejali guru, Bu saya mau penelitian, masih cari ide Bu, ini nih kalian sudah terpikir sendiri, oh masanya ini. Nah, masa penelitian baik itu peneliti merasa yakin bahwa dia bisa menjawab masalah tersebut secara ilmiah. Kemarin si Ajay udah datang belum? Kalau punya permasalahan gitu, apa permasalahan yang akan diteliti? Kira-kira bisa nggak saya mau meneliti tentang pasar gitu kan, misalnya pasar tradisional. Bagaimana cara kalau penelitian itu bisa menjawab masalah, itu bisa dilakukan gitu. Makanya itu jadi poin pentingnya, Petri tebalkan ini ya di board. Berikutnya, tolak ukur yang jadi dasar kita menjabarkan berapa pertanyaan untuk rumusan masalah tadi. Yang pertama, apakah datanya mungkin untuk dikumpulkan? Bisa nggak kita mengumpulkan data penelitian itu? Bentuknya penelitian apa? Kalau kita mewawancarai, observasi itu kan bentuknya kualitatif. Nah, kalau kita misalnya menyebarkan angket, itu istilahnya, kemudian kuesioner segala macam, itu kan nanti bentuk datanya kuantitatif, bisa seperti itu ya. Apakah masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi penelitian kita? Apakah sesuai dengan prodi IPS? Yang kedua. Nah,
3 hal yang harus diperhatikan kalau itu harus melihat bidang keilmuan. Jadi bidang keilmuannya sesuai dengan IPS, minat kalian mau minat apa. Kalau kalian meneliti tapi kalian nggak minat, itu setengah hati gitu. Jadinya benar-benar harus passionnya di situ. Kan merdeka. Kalau merdeka belajar tuh benar-benar bukan dipaksa. Meneliti juga merdeka, sesuai dengan minat dan kemampuan dari peneliti. Nah, apakah peneliti menguasai metode yang harus diterapkan untuk menjawab masalah tersebut? Maka tersedia, kan itu kadang butuh dana juga. Kalau dananya cukup, apakah dana cukup, jadi bisa meneliti berapa lama waktunya, diestimasi. Terus untuk menyelesaikan penelitian ini apakah sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan personal peneliti. Ini jadi pertimbangan tolak ukur kalau mau melakukan suatu penelitian. Oke, di slide berikutnya Bu Fetri mulai jabarkan, ini ada 2, bagaimana sih menemukan masalah penelitian. Karena membuat suatu rumusan masalah itu tidak mudah, karena harus kita menyesuaikan dengan penelitian yang akan kita teliti. Sebenarnya teramat banyak sih masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, apalagi untuk ilmu IPS ya. Kita sekarang ini kan bisa meneliti, namun harus diakui, mengenali, menemukan, dan merumuskan masalah untuk sebuah penelitian adalah proses paling memusingkan. Karena paling menghambat bagi kebanyakan mahasiswa, kadang ngubek-ngubek, gobak lagi rumusan masalahnya gitu kan. Nah, terdapat 2 jalur untuk menemukan masalah penelitian. Yang pertama, dari realitas atau literatur. Nah, kita banyak membaca, lihat referensi literaturnya gitu. Nah, atau dari literatur, dari baca, lihat ke realitas. Realitas itu artinya kenyataan, lihat di kenyataan, kita hubungkan dengan teori di bacaan. Atau lihat bacaan, hubungkan ke kenyataan. Jadi semua itu saling terkait. Baca dulu baru ke lapangan, atau lihat di lapangan baru hubungkan dengan yang kita baca. Semuanya bisa, 2 jalur ini saling berhubungan, tetap bisa. Oke, nah kita coba lihat jalur yang pertama dulu ya. Di jalur 1 ini, dari realitas kita lihat fenomena kenyataan yang ada di lapangan, baru kita hubungkan ke literatur untuk studi pustaka di tinjauan pustakanya nanti. Pertama, peneliti harus mengamati realitas atau fenomena sekitar untuk menemukan masalah yang penting dan layak diteliti. Terkadang nggak usah banyak-banyak, cukup satu masalah saja, tapi itu jadi masalah kunci untuk penelitian. Nah, yang kedua, setelah menemukan masalah nih, ada nih suatu terjadi masalah. Peneliti itu harus melihat studi pustaka, baca. Kemarin misalnya, masalahnya misalnya si aja misalnya tentang pembuatan kerupuk Padang, misalnya harus baca literatur bagaimana cara membuat kerupuk yang baik, misalnya seperti itu ya. Nah, apakah masalah ini bisa ditemukan, pernah dijawab oleh peneliti lain atau belum. Nah, hati-hati kalau penelitian itu sudah pernah dilakukan, artinya sudah pernah diteliti oleh orang lain, maka masalah yang ini nggak boleh kita gunakan. Kita harus cari rumusan masalah baru yang bisa diteliti. Tips pentingnya, sebaiknya jika meneliti itu masukkan keyword yang akan kita teliti ke kata Google atau di pencarian artikel. Belum ada yang meneliti, aman. Kalaupun ada bagian yang berbeda dengan yang sudah diteliti sebelumnya gitu ya. Kalau sudah ada, tidak perlu teliti lagi. Kadang gitu, dosen pembimbing langsung ganti penelitiannya, ini sudah diteliti orang, kayak gitu kan ya. Ini berarti itu kan. Bagaimana sih melakukan pengamatan atas realitas sebagai mahasiswa, misalnya kalau komunikasi atau kalian mahasiswa pendidikan IPS gitu kan, diarahkan pada hal-hal mengamati tentang individu di masyarakat sekitar. Kalau fokus ke permasalahan komunikasinya, misalnya bagaimana berkomunikasinya, bagaimana menggunakan media komunikasi, teknologi komunikasi seperti apa, perilaku pengaruh media. Ini misalnya salah satu contoh penelitian sosial tentang komunikasi. Nah, kemudian diamati, oh ada media yang digunakan ini, baik institusi, perkembangan maupun isinya. Nah, yang ketiga dilihat lagi, perkembangan tersebut terhadap sebuah institusi atau lembaga ini relevan nggak, berhubungan dengan keilmuan yang kalian teliti. Kalian pendidikan IPS misalnya, tapi menelitinya ke penelitian yang nyebrang, ke IPA gitu kan, larinya misalnya ke fisika.
takutnya hubungannya nggak terlalu dekat, jadi nanti harus yang saling berhubungan. Kalau pendidikan IPS ya benar-benar pendidikan IPS, boleh di SD, boleh di SMP. Kalau SMA udah terfokus, jangan lari ke nyebrang ke bidang pendidikan lain, karena itu arahnya sudah tidak linear fokus ke penelitian kalian ya, jadi harus sesuai ilmunya. Nah, teknik praktis dalam melakukan pengamatan sosial, misalnya kan kemarin tuh si Lovely Andika, dia sudah melakukan observasi ke sekolah. Dia ceritakan saat dia ke sekolah, terus foto-foto dengan anak-anak SMP itu kan, berarti kan sudah melihat kondisi di lapangan. Nah, ini ada contoh. Teknik praktis melakukan pengamatan sosial itu gimana? Pertama, batasi lingkup pengamatan sesuai dengan minat peneliti. Kalau fokusnya ke sekolah, fokuskan sekolahnya mana. Apakah jenjang sekolah dasar? Berarti IPS di jenjang SD atau jenjang SMP. Jadi langsung terfokus. Jadi agak bingung nanti kamu kalau mau meneliti karena beda untuk materi jenjang SD, SMP ataupun SMA. SMA kan semakin mengerucut. IPS itu kan ada sosiologi sendiri, geografi sendiri, antropologi gitu kan ibaratnya. Tapi kalau masih di SD, dia masih mengelompok ilmu pengetahuan sosialnya. SMP juga IPS nyebutnya gitu ya. Jadi ada batasan, ada lingkup dari penelitian. Nah, kedua, lakukan observasi yang serius dan wawancara. Fokus kalau sedang melakukan observasi ya, ada rekaman observasinya, ada video observasi. Jadi, meneliti itu jangan main-main, tapi terfokus gitu kan. Jadi dengan serius lah. Nah, yang ketiga, kalau ada kendala tetap diskusi dengan yang lain yang mempunyai sama minatnya. Kalau kalian meneliti tentang misalnya seperti Lovely pernah diceritakan minggu lalu, dia cerita observasi. Nah, cari yang keilmuannya sama misalnya. Jadi kalau berdiskusi nyambung, ibaratnya bahasa kalian tuh satu frekuensi. Kalau yang satu membahas tentang penelitian IPS, kalian diskusinya dengan IPA, iya kalau dia paham. Kalian udah panjang lebar cerita, nggak ngerti. Karena apa? Mereka nggak nyambung dengan yang kalian bicarakan. Jadi yang sama, itu sefrekuensi sama minatnya. Jadi kalau berdiskusi itu nyambung gitu kan, enak ya. Bisa dipahami ya. Ini lanjut ke berikutnya. Nah, yang kedua, kebalikan dari yang tadi. Kita menggunakan jalur baca dulu buku-buku, artikel, jurnal, literatur, ketemu masalah, baru hubungkan ke dunia nyata, realitas, fenomena. Nah, untuk yang jalur kedua ini, peneliti itu biasanya menelusuri dengan mengkaji pustaka di bidang kajian tertentu yang spesifik. Dari kajian pustaka tersebut, peneliti biasanya menemukan masa penelitian. Bagaimana pendalaman dari pustaka yang sudah dia baca nih di buku gitu. Ternyata penerapan IPS ini bisa di kelas di jenjang SD bisa menggunakan model TGT. Oh, untuk mengajar IPS bisa nih. Nah, gitu kan dengan model-model pembelajaran lain itu bisa masuk ke dalam dari baca dapat dihubungkan ke realitas. Langkah kedua, peneliti itu melakukan cross check baru ke lapangan terhadap realitas yang ada, apakah masa yang dia temukan dari kajian pustaka masih relevan nggak sih? Nanti kamu neliti ternyata penelitiannya udah jadul, aduh udah nggak trending banget. Jadi harus yang up to date ya, relevan, up to date dengan realitas yang ada atau tidak. Makanya tadi yang pertama tadi kuncinya itu baru, kekiniannya dapat gitu. Kalau memang masih ngotot menggunakan kurikulum 2013, ya apa hal baru dalam penerapan kurikulum itu, sementara saat ini seluruh Indonesia sudah menggunakan kurikulum terbaru, kurikulum merdeka, seperti itu kan, itu ada up to date-nya. Nah, dengan realitas yang ada. Nah, jika masih relevan, peneliti tersebut bisa melakukan penelitian untuk menjawabnya. Sebaliknya, jika sudah tidak relevan, maka ini kan tadi ya penelitiannya tidak perlu dilakukan. Jadi cek dulu berhubungan enggak, itu masih up to date enggak gitu istilahnya kebaruannya. Kalau mencari referensi yang terbaru gitu. Jadi membacanya jangan lama-lama, jangan yang 20-30 tahun lalu, tapi maksimal 10 tahun aja. Baca-baca artikel tuh masih fresh gitu kan, kalau masih 5-10 tahun jadi nggak terlalu lama gitu. Nah, jalur kedua ini sebenarnya lebih ringkas karena kita sudah banyak membaca ya. Hanya membutuhkan daya baca tinggi, istilahnya kita memahami dari setiap yang sudah kita baca, sehingga sudah baca kita ada strategi untuk bisa melakukan kajian pustaka. Oke. Nah,
trik atau tipsnya, kalau membaca cepat sih semua bisa ya, tapi membaca cepat dan memahami yang kita baca itu, ini ada beberapa strateginya. Yang pertama itu yang dibaca itu langsung terfokus. Mau meneliti tentang penerapan IPS di jenjang SD, langsung cari kata kuncinya jenjang SD gitu kan. Jadi batasi lingkup pustaka yang akan dikaji sesuai dengan minat peneliti. Fokus kan? Kedua, batasi jangka waktu pustaka yang dikaji, maksimal banget 10 tahun terakhir, jangan lebih. Sekarang 2023. Jadi maksimal 2013, jangan ke 2010, 2005, itu benar-benar udah jadul banget penelitiannya ya. Wow. Gitu ya, hati-hati. Nah, yang ketiga, fokus pada pustaka-pustaka yang berbobot. Jadi kalau ngelihat laporan penelitian, artikel ataupun jurnal itu benar-benar yang terindeks Scopus gitu kan, apa benar-benar bisa jadi referensi untuk penelitian gitu. Kalau dosen pembimbingnya ketat banget gitu, oh, referensinya dari mana? Ini sumbernya dari mana? Gitu kan istilahnya. Kalau nggak berbobot, nggak mau. Nanti jangan jadikan referensi itu. Gitu. Nah, itu singkat, tapi kita langsung mau ke Padlet sambil melihat ini. Bu Petri ada chat nggak? Ya. Itu link presensi perlu dikirim lagi apa semua sudah ya? Presensi dan Padletnya. Kalau diklik ke Padlet kita. Ke Padlet. Entire. Gimana Maria? Cuma Maria yang terlihat wajahnya oleh Bu Petri di sini. Jadi seperti menerawang jauh gitu. Sudah ada insight, wawasan yang didapat. Wah, klik nih, bakal neliti anak SD kayaknya seru nih gitu. Wah, aku minatnya dengan anak SMP gitu. Saya minatnya saya ini meneliti misalnya penerapan ini di SMP gitu. Nah, kalau ini di Padlet kita akan mulai berdiskusinya lewat Padlet. Di bagian 2, ini tugas perorangan ini loh. Kamu akan menulis, Ibu Petri minta tuliskan rumusan masalah yang akan diteliti di sini ya, gitu kan. Kalau nulis tangan, dipoto, diupload gitu aja. atau gitu langsung aja plus ketik kira-kira apa. Nah, sebelum ke situ langkahnya, kalau mencari referensi sebaiknya terfokus ya. Misal, ini ada contoh, kita masuk ke Google. Kalau kita instruksinya nggak jelas, Google pun dapat memberikan sumber informasinya itu nggak jelas. Bisa kita tuliskan contoh rumusan masalah penelitian di pendidikan IPS, misalnya seperti itu. Kita sampai detail sedetil itu. Apalagi kalau kalian sekarang menguasai AI di ChatGPT itu seperti apa Plexi, itu kan dia semakin detail instruksi yang kita berikan, maka AI itu akan menjawab lebih detail lagi. Makanya dosen, guru itu sebenarnya nggak usah takut dengan kemajuan teknologi AI gitu kan. Karena itu kita gunakan sebagai tools untuk membantu kita. Kita mau buat esai. Esainya berapa kata, berapa karakter, tentang apa. Kalau kita membuatnya spesifik, buatkan esai 1000 kata tentang pendidikan IPS di Indonesia mengenai ini. Semakin spesifik instruksi kita, maka AI akan mengerjakan lebih spesifik. Ini baru Google loh, ini belum yang lanjut ke yang aplikasi-aplikasi AI. Misalnya contoh rumusan masalah penelitian di pendidikan IPS gitu kan, itu saja. Kalau misalnya spesifik, itu ada banyak nih, tinggal diklik salah satu, kita pilih. Nah, setelah klik kan kalau nanti akan muncul makalah PDF-nya orang ini kan. Nah, ini ada contoh yang sudah di-uploadnya di Google gitu kan, jadi bisa diakses, bisa di-download oleh semua orang. Dia menuliskan pendidikan, apa latar belakangnya dulu. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung proses keberhasilan. Bagaimana pepatah mengatakan, pendidikan adalah pintu dan jendela dunia. Wah, ini memang ibaratnya kan dia kalau membuat di latar belakang itu piramida terbalik. Ini sangat luas tentang pendidikan di Indonesia, tentang tujuan pendidikan, baru mulai mengerucut ke ini. Pendidikan di Indonesia menurut nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu kan luas sekali kan tentang pendidikan di Indonesia. Masih luas.
Nah, itu masih di paragraf nomor 1. Di paragraf kedua dia mulai bercerita. Pencapaian tujuan pendidikan nasional bukanlah hal mudah, bagaikan membalikan telapak tangan, gitu kan cerita. Menurut Sujana, ini dia masih referensi jadul nih, sebenarnya 2001 gitu ya. Kalau sekarang 2023 ini sudah 22 tahun. Kalau memang ada yang lebih baru, kecuali kalau bukunya buku lama ya nggak apa-apa. Referensi ini 22 tahun ini untuk referensi, kekiniannya agak kurang. Tapi kalau penelitian maksimal 10 tahun terbaru ya. Dia menceritakan ini. Menurut Sujana, proses pembelajaran tersebut adalah guru, siswa, dia pakai istilah peserta didik ya, kurikulum pengajaran ini baru. Guru sebagai seorang yang profesional di bidang pendidikan punya tanggung jawab masih baru nyerempet ke mata pelajaran IPS. Nah, upaya meningkatkan motivasi peran serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat diperlukan sikap kreativitas guru, apalagi dalam mata pelajaran IPS. Nih contohnya baru dihubungkan masuk materi IPS. Mata pelajaran IPS ada salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah. Nah, ini juga kebaruan. Ini kan karena contoh laporan lama ya. Jadi 2008 itu di kala itu dia, sementara kalau kita mau mengadaptasi ini lewat kekiniannya. Kita kan maksimal 10 tahun terbaru. Untuk referensinya cari yang 10 tahun terbaru. Ini kan Hidayati 2008. Wah, 15 tahun nih lewat gitu kan. Dia cerita nih panjang lebar baru berfokus tentang kelas 4A di SD Negeri Klodangan. Oh, dia meneliti di kelas 4, SD-nya di SD Negeri Klodangan, Berbas Sleman, materi pelajarannya IPS gitu kan ya cerita. Nah, ini apabila guru memberikan pertanyaan siswa tidak mempunyai, dia masuk ke hasil observasinya tentang siswa di kelasnya, ceritakannya di sini. Nah, jadi sebelum membuat paragraf panjang ini dia buat ide pokok dulu. Nah, itu namanya semacam outline gitu. Baru dijabarkan di kelas 4A ini. Nah, ini hasil nilainya rata-rata IPS awalnya 62 gitu kan. Di IPA 68 bertolak dari ini jadi suatu permasalahan buat guru. Jadi permasalahan yang dihadapi di kelas, gimana dia menerapkan model pembelajaran untuk meningkatkan motivasi muridnya ini, siswanya ini. Nah, sehingga dia ini mengadaptasi dari artikel literatur. Di sini menurut Robe Eslavin dia ceritakan model belajar kooperatif tipe TGT mampu sebagai permainan. Maka dia menerapkanlah mengadopsi model pembelajaran TGT ini. Nah, kita sudah paham tentang latar belakangnya, baru dia cerita tipe TGT ini diterapkan di SD kelas 4 ini, Klodangan Berbay ini, gitu kan. Nah, belum identifikasi masalah itu baru mengidentifikasi terkait prestasi muridnya, siswanya, bagaimana siswa belajar cenderung kurang termotivasi. Rumusan masalahnya hanya satu ini kok. Nih, bateri ini kan ya. Beda, hanya membuat satu rumusan masalah yang ini saja. Nah, bagaimana penggunaan presentasinya nggak bisa besar ya, bagian rumusan masalah ya. Oke. Kita coba dibesarin dulu, fokus ke rumusan masalahnya ya. Dia hanya satu rumusan masalah penelitiannya, bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas 4A SD Negeri Klodangan Berbah Sleman. Ini pasti penelitian lama. Kalau dulu menyebutnya masih siswa, kalau sekarang di kurikulum Merdeka menyebutnya guru dan murid. Jadi kan istilah siswa ini bukannya tidak dipakai, tapi agak beda sebutan. Setelah kurikulum Merdeka menggunakan istilah murid. Kalau dulu siswa ya. Nih, jadi coba sekarang mulai belajar merumuskan seperti ini, gitu. Jadi poin-poin, karena di minggu depan itu akan berkelanjutan. Minggu depan kita akan belajar menulis bab 1 ini dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke.
tuliskan ke Padlet sini. Gitu. Sini ya. Contoh. Tinggal ketik aja. Saya mau yang tadi. Boleh searching dulu ya. Searching dulu dari Google, masukkan kata kunci yang kalian minati. Setelah dapat, kopikan, tuliskan di Padlet. Copy seperti ini. Copy. Pastekan di Padlet ini misalnya. Oke. Ini kan gini ya. Lalu Bu Petri publikasikan contoh dari Bu Petri. Kalau dipublikasi jadinya dia akan muncul ke sini. Ini ya. Nah, bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan belajar. Nah, kalau ini ada salah ketik, edit aja, edit, pastikan, tuh. Nah, perbarui. Yuk coba di ini apa? Dicari dulu dari Google idenya apa yang sudah kalian temukan, tuliskan di sini. Cara mencari tadi spesifik ya. Ini baru mencari di Google biasa. Contoh rumusan masalah. Nah, kalian bisa tertariknya apa? Tuliskan di sini. Nah, rumusan masalah yang kalian dapat, kalian kopikan ke sini. Saya belajar sini. Sini coba. Produk luaran dari mata kuliah ini, setiap mahasiswa harus bisa menyelesaikan, membuat proposal. Jadi benar-benar setiap minggunya kita itu benar-benar belajar menulis. Jadi mencari artikelnya. Masuk ke pencarian artikel, kata Bu Petri kemarin. Masuk ke, boleh Google Scholar. Kalau di kimia itu Erik, nih misalnya. Kalau pencarian dalam bahasa Inggris, kita buat kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Kalau di Erik, kita bisa centang mana yang full text, mana yang peer review, terus kita bisa batasi. Mau tahun 2021 saja yang ini, diklik. Kalau mau tahun 2023, mau 5 tahun terakhir, klik ya 5 tahun. Mau 10 tahun, dia akan tampil 10 tahun. Nih ya. Nah, di sini kita seleksi lagi apa jurnalnya itu. Nah, kalau mau mencari di ini Erik. Nah, ini mau maksimal 10 tahun terakhir, berarti mulai dari 2014 sampai ke 2023. Diklik yang ini. Ada, ini kan tuliskan di tahun 2023 tentang social learning ada 16 penelitian. Di tahun 2022, dari 2022 sampai 2023 ada 792 penelitian. Dari tahun 5 tahun terakhir ada 4026 penelitian tentang social learning misalnya. Untuk 10 tahun terakhir yang membahas tentang social learning terindeks ini ada 7396. Nah, ini mau kita 10 tahun terakhir, baru kita ini pilih lagi misalnya using social mobile learning to stimulate idea generation for collection intelligence among ini ya, yang ini langsung download full textnya bisa di sini, diklik versi bahasa Inggrisnya. Kalau mau ngelihat abstraknya saja di depannya. Ini kalau download full text.
Ini yang hadir ada Aldo, Aryadi, Eka Vita, Elisa Saputri, Esti, Fadli, Rizka. Oh, si Ajay pakai nama Gilang Pratama ya. Hazifa, Hairunisa, Maisa Mariska, Maria, Natasha, Pelna, Putri Ramadan, Rahman Nur Hamida, Selvi Yuniarti ya. Oke, sampai ke di sini ada kendalanya di mana? Karena ini lumayan materinya kan lumayan berat di analisis harus ke sini. Jadi silakan disampaikan, boleh diskusi untuk sampai ke rumusan masalah. Bu, mau bertanya. Iya, silakan nak. Bedanya rumusan masalah sama tujuan penelitian apa? Oke, terima kasih ya, luar biasa pertanyaannya. Beda rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Nah, yang menjadi rumusan masalah di sini, hari ini kan baru fokusnya ke rumusan masalah saja. Pertanyaan kunci yang akan dijawab diselesaikan dengan metode penelitian. Tapi tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai. Kalau dalam artikel sudah menuliskan rumusan masalah, dia tidak menuliskan lagi kadang tujuan penelitian karena hampir sama saja. Misalnya tujuan kalian kuliah di unit Upgrisba ini untuk menjadi sarjana pendidikan IPS misalnya. Tapi masalahnya agak berbeda. Jadi rumusan masalah itu masalah yang harus diselesaikan ini ya. Sedangkan tujuan itu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalimatnya rumusan masalah harus dalam bentuk tanda tanya, sementara tujuan harus dalam bentuk pernyataan yang berakhir titik. Bentuknya ya. Yang ini akhirannya titik ya. Yang ini akhirannya tanda tanya ya. Bedakan ini dengan yang ini. Nah, kan pertanyaannya bagaimana penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD negeri Klodangan Berbas Sleman. Tanda tanya kan, itu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau sesuai rumusan masalah, jadi tujuannya adalah meningkatkan, hilangkan kata tanda tanya, jadikan kalimat ini pernyataan. Yang rumusan masalah adalah pertanyaan, tujuan penelitian adalah pernyataan. Rumusan masalah diakhiri dengan tanda tanya, tujuan penelitian diakhiri dengan tanda titik. Isi inti kalimatnya sama, yang ini kan sama-sama mau meningkatkan prestasi kan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya mulai dari ini, meningkatkan prestasi siswa. Nah, makanya waktu dari satu kalimat itu bisa kita pecah. Saat menjadi kalimat tanya dia masuk ke rumusan masalah, saat dijadikan kalimat pernyataan dia menjadi ke dalam tujuan. Tujuannya meningkatkan prestasi belajar IPS kelas 4 SD negeri ini kan sama kan melalui model pembelajaran TGT. Maknanya sama, cuman satu pertanyaan, satu pernyataan begitu. Bisa dipahami atau masih belum jelas? Boleh disampaikan? Sudah dipahami. Alhamdulillah. Tadi suaranya si Arya di AA kayak gitu rasanya. Iya, Arya di apa ya? Arya dia yang ngomong tadi ya? Iya, Bu. Iya. Ada ide apa nih Arya di penelitiannya? Karena nanti kita akan berlanjut ke menulis bab 1 di minggu depan. Kayaknya ya apa terpengaruh perilaku game Mobile Legends, Bu. Nah ya, terhadap sikap dan apa? Itu keren itu, lagi kekinian banget. Jadi kebaruannya dapet. Kan 3 yang menjadi masalah tadi, harus ada kebaruan, kekinian. Jadi lagi fenomena itu bener-bener lagi baru saat ini. Bermain Mobile Legends itu bener-bener sedang terjadi gitu kan. Nah, jadi layak diteliti, jadi bisa kamu jadikan penelitian gitu.
Ya, bagus Sudah banyak Aryadi berubah idenya. sikap anak-anak. Anak-anak Jadi 3 yang di syarat bawah umur sekarang, tadi. Bu. Iya, benar. Coba belajar menuliskan rumusan masalah bagaimana pengaruh game Mobile Legend, gitu kan, dilengkapi ya. Nah, mau diteliti anak usia berapa gitu, atau anak SD saja atau anak SMP terhadap siswa SD, gitu kan. Misalnya di mana yang mau diteliti areanya, langsung terfokus gitu. Nah, coba dibuat. Jadi rumusan masalahnya ke sini. Kalau sudah bisa, coba nanti kita diskusi di sini. Masukkan ke Padlet sini kan. Contohnya. Tuh. Jadi game Mobile Legend itu benar-benar lagi kekinian, lagi terbaru, juga fenomena itu benar-benar terjadi. Jadi si Aryadi menggunakan jalur realitas yang benar-benar dihubungkan ke nanti literatur. Tinggal mencari literatur penghubungnya. Bagaimana tentang karakter anak, apa pengaruhnya terhadap sikap gitu setelah bermain Mobile Legend gitu kan. Nanti ada pendapat para ahli psikolog gitu, bisa menjadi referensi. Si Aryadi Mobile Legend. Aldo apa nih Aldo idenya? Ini kan masih bisa dirombak-rombak, nggak apa-apa, tulis dulu di sini boleh di Padlet. Dulu. Satu minggu cukup untuk menyelesaikan menulis bab 1. Nggak apa-apa dirombak-rombak, nanti diuploadnya di Padlet itu linknya. Karena sesi kita kuliah dan diskusi, jadi langsung membahas ide yang kalian tuliskan itu, kendalanya di mana gitu langsung. Kita coba bedah cara ke literatur. Kalau kami kadang nyebutnya ini nebas hutan. Karena lamanya kuliah S3 ini di kajian literatur biasanya. Kalau kalian kajian literatur bisa tidak terlalu mendalam untuk tingkat S1, tapi kalau sudah S3 itu benar-benar harus seperti menebang hutan, menemukan gap gitu, sampai kelemahan dari penelitian itu yang akan kita teliti. Itu yang luar biasa, kadang bertahun-tahun. Promotor tidak ACC kalau belum dapat kajian literatur yang benar-benar menguatkan. Sampai 4 tahun, 5 tahun hampir itu menguatkan itu. Luar biasa. Seperti ini ya, Bu Petri ajari tadi kan, kalau mencari literatur dari sumber internasional itu kan, nama websitenya ini yang literatur dalam bahasa Inggris, Eric gitu misalnya. Kita masuk ke Eric.
Sebenarnya ada banyak situs-situs online. Kalau kita yang Indonesia, Google Cendikia kan, Google Cendikia atau Google Scholar, diterjemahkan jadi Google Cendikia. Ini nanti masuk ke bab 1 dan ke bab 2 kajian pustakanya. Kita mencari teori atau literatur yang menunjang ke penelitian yang akan kita lakukan. Itu yang ini penerjemahannya kasar ya. Google Scholar, Scholar diterjemahkannya cendikia. Tapi saat hand ini diterjemahkannya berdiri di bahu raksasa. Kesannya gimana gitu? Emangnya kita di atas bahu raksasa? Sebenarnya bukan itu terjemahan bahasa Indonesianya. Apa? Kalau kita mau meneliti, peneliti itu berdiri di atas penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi para peneliti sebelumnya itu yang menopang kita untuk bisa melakukan penelitian selanjutnya. Itulah sebutan raksasa. Raksasa ini artinya para peneliti sebelumnya. Gitu, ini menerjemahkannya kasar ini ke bahasa Indonesia. Aslinya itu kan dari Google ini kan, Google Scholar, terjemahkannya cendekia. Yang berdiri hand di bahu raksasa, harusnya berdirinya itu kita di atas bahunya para peneliti-peneliti sebelumnya gitu kan ibaratnya. Kalau kita lihat misalnya Thomas Alva Edison, dia menjadi peneliti sampai menemukan lampu itu nggak mudah. Berapa kali? Sampai ke 999 sampai ke 1000 baru ini ya, baru bisa lampunya. Berapa kali gagal, coba lagi gitu kan. Bu Petri pun mau ke disertasi itu bertahun-tahun, mau neliti inquiry nggak jadi, neliti ini nggak jadi, neliti penelitian ini nggak jadi, akhirnya ke ngikuti jalur ke promotor sampai ke ini sudah semester akhir, sudah karena sudah sebelumnya itu melewati proses kayak gitu. Kita seperti nebang hutan, mencari dari jutaan penelitian ini mana kelemahan di setiap peneliti. Kalau mau inquiry kita teliti apa kelemahan inquiry yang sudah dilakukan. Kita mau meneliti penelitian itu, kita cari penelitian pendukung itu kan benar-benar kita baca, kita kaji buat ini baru diresmikan gitu kan. Nah, sekarang idenya dulu, idenya mau mencari penelitian, yang dua cara tadi kan, dari fenomena dihubungkan ke literatur, seperti aja tadi kan misalnya game Mobile Legend, berarti hubungannya ke pengaruh game, misalnya game online gitu kan. Kita akan melihat pengaruh game online terhadap apa nanti si Jay. Kalau dia mau mengangkat penelitian ke jenis penelitiannya terhadap motivasi belajar, berarti yang ini. Terhadap remaja yang ini. Itu Jay. Apa si Aldo tadi? Terhadap kesehatan hubungan ke sini. Terhadap pelajar ini. Interaksi sosial. Nah, kita lihat secara umum dulu. Nanti ternyata udah banyak sekali penelitian tentang ini. Nah, apa yang belum diteliti orang yang akan berbeda dengan penelitian yang kita lakukan nanti? Masukkan. Nih. Nih misalnya terhadap remaja. Sudah dilakukan di tahun 2017 sebelumnya. Oke. Nah, seperti misalnya link ini. Dia hanya menampilkan abstrak, kalau kita mau full text agak berbeda karena ada beberapa artikel yang hanya menampilkan ringkasannya saja. Game online ini. Mana ininya? Ini dari jurnal ilmiah. Universitas Quality. Ini Sintanya Sinta 5 indeksnya.
Ini cara mencari literatur dulu ya, literatur penunjangnya ya, untuk hubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini kalau mau ke mana tadi? Mundur. PDF, dia klik PDF-nya. Mau di-download. Ini misalnya portal PDF-nya. Ini kembali lagi, kalau kalian sepertinya kalau sudah passion ya, jiwa kompetensi yang dibutuhkan itu membaca. Jadi kalau kita bisa membaca, memaknai yang kita baca, kita akan lebih cepat paham. Kemudian menulis seperti ini, skripsi, penelitian. Jadi untuk bisa menulis harus banyak membaca. Kita baca di penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ataupun dari laporan-laporan, buku-buku seperti ini, sehingga ada referensi untuk bisa menulis. Jadi kemampuan membaca akan berdampak pada kemampuan menulis. Kalau sudah literasinya bagus, jadi sudah bagus dalam membaca, maka sudah bisa punya kemampuan menulis. Nah, terus kita akan memahami yang akan dituliskan sini. Jadi untuk ke minggu depan cukup nulis sampai ke bagian belajar di bagian ini ya. Nanti, nah, sampai ke manfaat aja. Ini yang namanya bab 1. Cukup di bab 1 saja. Kalau yang di sini terlalu banyak ya. Pas ya. Ini maksimal 10 halaman, ini sudah sangat banyak ini. Karena dia pakai definisi operasional, penelitiannya. Jadi menceritakan, ini ada beberapa literatur dimasukkan di bagian latar belakang yang menguatkan seperti teori Robert E. Slavin. Ini nggak apa-apa. Nanti kata Bu Petri kan 10 tahun, ini bukunya tahun 95, nggak apa-apa. Ini teori ini. Dari bukunya Robert E. Slavin ini, tahun 1955, boleh kalau ini. Tapi kalau artikel jurnal penelitian, usahakan yang 10 tahun terbaru. Ini penelitian nggak ini jurnal? Ayo mulai dituliskan ke sini, belajar. Suara belakang. Eka Vita, ada kendala Eka Vita? Ada Eka Vita. Bisa diedit ya. Tunggu edit. Edit. Nama ulang bagian. Itu di Padletnya.
Aryadi nih, keren. Hari ini Aryadi sudah tampilkan karyanya. Coba ditampilkan di sini. Share screen. Di Padlet tadi mana ya? Ini bukan. Nah, seperti yang Aryadi buat ini ya. Rumusan masalah bagaimana penggunaan Mobile Legends berhubungan dengan perubahan perilaku dan interaksi sosial remaja pada usia 15 ke atas. Bu Petri koreksi dari penulisan ya. 15-nya ditambah tahun. Bagaimana penggunaan game, boleh diganti. Kalau penggunaan game pengaruh bisa ini. Bagaimana pengaruh penggunaan? Itu jawab di sini. Oh ya, sorry, pengaturannya salah. Diedit dulu pengaturannya. Pengaturan saya bisa komen. Tampilan, tata letak, posting. Oh, komentarnya diaktifkan dulu. Tadi di mana ya? Izinkan kunjung komentar di postingannya. Oke. Jadi bisa komentar ya, diizinkan. Oke, coba kita komentar. Nah, ini kan kita like bisa. Ini komentar kan harusnya ke sini masuknya. Maaf kalau salah Bu, namanya juga Aryadi. Iya, nggak apa-apa, luar biasa sudah sampai ke tahap ini Aryadi. Ibu kasih tepuk salut lah buat Aryadi. Salut, keren bukan Aryadi hari ini ya. Ya, kalimatnya saja dirapikan. Jadi bagaimana pengaruh penggunaan game Mobile Legends berhubungan dengan perubahan perilaku dan interaksi sosial remaja pada usia 15 tahun ke atas bisa. Berarti nanti yang diteliti remaja usia 15 tahun, survei dulu umurnya berapa. Kalau udah 15 tahun yang main game bisa. Kalau usianya masih 10 tahun bukan gitu kan. Jadi ya sasarannya yang lebih dari 15 tahun gitu. Bisa tepat. Iya, Bu. Ya, bagus. Bagus ya. Ini Ibu mau komentar ke sini tadi Ibu aktifin kok nggak muncul ya. Oke, bagus. Coba kita lihat lagi kalau yang lain. Elisa Saputri, ada ide Elisa? Ini setiap mahasiswa luarannya harus punya ini loh. Harus berhasil buat bab 1 sampai bab 3. Jadi selama 6 pertemuan ini, di pertemuan kedua ini fokus rumusan masalah, pertemuan ketiga depan harus selesai bab 1 gitu. Paling enggak bab 1-nya Bu Petri jelasin, kalian bisa membuat. Nah, pertemuan keempat itu sudah fokus ke bab 2. Pertemuan kelima bab 3-nya. Jadi bab 1, 2, 3 bisa selesai di pertemuan akhir, sudah jadi proposal gitu targetnya, walaupun masih dalam bentuk draft gitu. Kan namanya ini yang namanya learning by doing. Kita bisa belajar dengan melakukan. Bukan hanya tahu, nggak dipraktekin. Jadi ilmunya mengendap. Tapi kalau kita tahu sedikit, kita aplikasikan, implementasikan, jadi ilmu itu benar-benar bermanfaat. Tahu tentang latar belakang, cara buat latar belakang, tahu tentang rumusan masalah gitu. Jadi kalau dari kalimatnya si Aryadi ini, jadi tujuannya gampang, tinggal tujuannya untuk mengetahui penggunaan game Mobile Legends berhubungan dengan perubahan perilaku dan interaksi sosial remaja pada usia 15 tahun ke atas. Jadi tanda tanyanya ini hilang saat buat tujuannya nanti. Gitu.
Aldo gimana Aldo? Belum lagi Bu. Ada ide tentang apa? Belum lagi Bu. Idenya tentang apa tuh? Belum ada lagi Bu. Belum ada. Ya, Satu Bu. minggu ini harus ini loh Do, harus ada loh 1 minggu ini. Nggak yang terbesit hobinya Aldo itu tentang apa gitu. Minatnya dulu, minatnya itu gitu. Yang susahnya itu Bu pas apa Bu? Melakukan penelitiannya Bu. Iya benar itu makanya. Itu yang benar-benar yang kita harus rancang dari awal ini. Kalau IPS sukanya di mana? Di bidang apa? Di pendidikan IPS ini. Materi apa? Boleh dipilih salah satu materi. Yang bagian apa Bu? Sosiologi, bagian interaksi Bu. Interaksi ya, berarti cari yang berhubungan dengan interaksi. Kayak Ibu tadi kasih contoh tentang komunikasi gitu kan. Bagaimana komunikasi masyarakat. Misalnya mau kamu bandingkan usia antara, kalau si tadi Aryadi fokus ke 15 tahun ke atas misalnya. Boleh ada anak SD, kalau SD itu kan usianya di bawah, misalnya di bawah 10 tahun gitu kan. Ada jenjang kelas 5 dengan kelas 6. Berarti yang diteliti itu 2 kelas. Satu kelas 5, satu kelas 6. Bagaimana interaksinya di belajar IPS gitu. Boleh, kalau mau fokus ke anak SMP aja Bu, kayak misalnya si Lovely Andika, nggak kelihatan hari ini dia. Lovely-nya. Si Lovely hari ini kemana ya Lovely ya? Mungkin sakit Bu. Sakit ya, nggak ada kabar dia. Nah, kalau dia sudah observasi ke anak SMP, dia biasanya dapat insight tuh wawasan. Oh, ternyata anak SMP ini gaya belajarnya seperti ini gitu. Kan kalian melihat fenomena. Boleh melihat fenomena, baru dapat ide, hubungkan ke literatur. Boleh juga baca, tup, dapat dari bacaan ide, hubungkan ke fenomena. Jadi 2 cara tadi kata Bu Petri, ngelihat dari fenomena yang ada, realitasnya, baru kita cari literatur, atau baca literatur, hubungkan ke realitas bisa. Oke, sambil itu sosiologi tadi lah, fokuskan ke interaksinya lah. Si Aldo tinggal tajamkan sedikit lagi. Minatnya Aldo nanti kemana. Jadi misalnya kalau mau neliti anak SMA aja Bu, misalnya fokus ke yang IPS, mengambil mata pelajaran sosiologi. Berarti bagaimana minat belajar sosiologi, pilih satu sekolah misalnya di SMA mana kalau di Sumatera Barat itu gitu. Pilih satu sekolah, satu kelas yang belajar sosiologi. Jadi itu saja yang kamu teliti gitu, bisa fokus kan. Jadi bisa lah nanti Aldo mikirin, walaupun harus nanti pas penelitian nanti harus ngurus perizinan, kayak mana waktu jadwal ke gurunya, itu nanti pas pelaksanaan. Sekarang merancang dulu, fokus ke situ. Sosiologi ya, fokuskan ke interaksi. Mereka dapat jadi suatu pertanyaan, bagaimana, tuliskan di bagian Padlet. Boleh. Nama Aldo, pertanyaan itu. Yang tulis anonim ini belum dikasih nama ya. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap tingkat stres dan kecemasan pada mahasiswa? Wah iya benar sekali ya. Lihat temen di IG kita yang stres, dia senang-senang kita stres ya. Itu kan bagaimana benar juga. Jadi bisa kasih kuesioner, pertanyaan ke mahasiswa, jawaban ini. Oh, jangan-jangan Maisya ini yang nulis anonim ini, curiga Ibu. Siapa ini anonim ini? Iya Bu. Maisya bener, tawa dia. Benar-benar itu kekiniannya dapat Maisya. Karena kadang mahasiswa gitu kayak Ibu ya, padahal belum ngerjain tugas, begitu dosen nyuruh kan
segera kumpul ya, 1 jam lagi. Siapa? Oh, langsung yang lain pada cemas. Padahal kita sekedar foto, update status, mengerjakan tugas. Padahal belum apa-apa, belum ngumpul. Buat teman dipikir, wah, Bu Fetri udah selesai tugasnya, kita belum gitu kan. Ada untuk update status aja gitu kan. Penelitian di sini, disertasi di sini kadang-kadang. Padahal itu untuk gaya-gayaan di sosmed kan ada seperti itu. Yang lain udah pada ketar-ketir jantungan, mikir kita udah selesai ngerjain tugas, padahal belum juga. Itu nanti bisa, idenya bagus sekali Maisha ya, aplaus keren. Medsos. Ini ya, boleh di yang lain mulai ditulis di Padlet, Windows Padlet. Bagikan Padlet tadi. Nah, ini bimbingan skripsi. Kok jadi ungu tadi Bu? Buat settingannya warna apa ya? Kok jadi warna ungu? Ibu ini senangnya hijau. Tadi tata letak. Oke. Oh iya ya. Reaksinya tadi kepilih warna ungu. Oke, sudah. Ini munculnya ungu. Oke, jadi sudah 2 orang yang ada ide. Kemarin itu baru secara umum ya, penelitian yang ilmiah yang kita lanjutkan sekarang ini seperti untuk skripsi, dan penelitian yang non ilmiah itu seperti kayak tulisan bebas gitu kan, novel kayak gitu misalnya. Nah, tapi kalau nanti jenisnya ini penelitian ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif. Itu nanti ini untuk melihat arah penelitian kita menjawab. Kuncinya sih di rumusan masalah kita ini cocoknya lari ke kuanti atau ke kuali. Nanti kalau untuk menjawab permasalahan ini butuh dengan wawancara, butuh dengan survei, kajian mendalam. Oh, itu berarti nanti dengan kualitatif. Tapi kalau ini enggak, ini uji tes saja pengaruh dengan angka, berarti itu ke kuanti. Kuanti itu biasanya ke angka-angka. Ini pasti banyak mentok ini, tapi tidak tersalurkan mentoknya. Ibu Petri coba tanya ke Rahma. Gimana Rahma di sana? Ya, Bu. Ya, ada kendala apa Rahma? Belum terpikir, Bu. Di IPS yang minatnya Rahma apa? Bu Petri tanya. Minat yang disenangi Rahma apa? Minatnya dulu. Jadi kita IPS, tuh, Bu. iya di IPS kan banyak tuh kayak si Aldo tadi senangnya tentang interaksi gitu kan. Jadi penelitian itu sesuai dengan minat kita. Kita itu minatnya di mana? Ya. Minat IPS tentang itu, Bu. Apalah Rahma? Pikirkan ya, karena apa ya, waktu itu kata kita lambat. Kadang jalan tuh cepat sekali, kita masih terus berpikir, ternyata sudah tiba di ujung kayak gitu kan. Nah, coba kalau Friska Saputri ada ide apa nih pemikiran untuk rumusan masalahnya?
Ini karena harusnya diskusi dan mempresentasikan karya tulis yang kalian buat gitu dalam sesi pertemuan ini. Makanya Bu Petri katakan di sebelumnya, siapkan untuk bab satunya dulu gitu, istilahnya latar belakang, nggak apa-apa salah dulu, istilahnya draft-draftnya dulu, draft yang akan diteliti gitu. Oke, kita pelajari lagi cara membuat ini ya, bab 1 ini loh. Karena harus paham benar mulai dari latar belakangnya, baru ke arah tujuan, manfaat, penelitian gitu kan, rumusan masalah tadi. Jadi kalau membuat latar belakang ini nanti kita buat seperti piramida terbalik. Dari yang umum tadi PT katakan menuju ke yang khusus sampai mengerucut ke yang akan kita teliti. Jadi disinilah peran kalian harus banyak membaca. Kadang dosen pembimbing ada yang minta ini ya, 1 minggu minimal 10 artikel, 1 minggu 15 artikel. Karena kuncinya itu di membaca, baca gitu kan. Jadi membaca, pelajari, baca, pelajari. Nggak harus kalimatnya sama seperti ini gitu kan, ini kan terlalu luas. Kalian langsung ini aja, terfokus ke yang akan, misalnya game online, langsung fenomena game online di Indonesia berjarak sangat tajam gitu, misalnya langsung ke, nggak lama di paragraf, hanya 1 paragraf saja, game online secara umum, langsung yang keduanya masuk ke game online Mobile Legends-nya, itu kalau untuk yang bahas game online Mobile Legends. Terus ini, nah kayak tadi si Maisya ini kan dia membahas tentang sosmednya itu apa gitu kan ada banyak, ada Instagram, ada TikTok, ada apa gitu. Kalau kamu mau meneliti semua apa ini gitu, istilahnya terfokus gitu kan, tadi kan dikatakan kebaruannya dapat, jadi terfokus dan layak diteliti gitu. Ada rencana sosmednya apa? TikTok, apa Instagram gitu, atau menggunakan, karena banyak sosmed, Facebook, YouTube gitu kan. Ini di bagian yang ini. Berarti saat menanyakan nanti sosmed apa yang digunakan gitu kan, bahas dulu jenis sosmednya. Nah, Maria Laras Pramesti, dia menuliskan perubahan pola pikir anak yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan filter negatif dari teknologi tersebut. Boleh, idenya udah bagus Maria, tinggal diubah jadi kalimat pertanyaan dan kalimat pernyataan. Kalau kalimat itu diawali dengan bagaimana, jadi untuk rumusan masalah nanti, bagaimana perubahan pola pikir anak yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan filter negatif dari teknologi. Misalnya terfokus teknologinya apa, boleh juga disebutkan gitu kan. Berarti apa, mau membahas AI atau mau membahas tentang sosial media gitu kan. Nah, boleh gitu kan, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu. Kalau menulis ini Bu, kan, ya silakan. Kenapa Maria? Kan kalau misalnya ngangkat tema ini berarti harus juga Bu terfokus pada satu platform, kayak misalnya
TikTok atau apa. Kan kalau di TikTok itu banyak juga video-video yang emang belum harus ditengok sama anak-anak dan udah bisa dikonsumsi mereka tanpa ada filter gitu, Bu. Iya bener ya, semua bisa nonton TikTok yang punya aplikasi. Padahal nggak download TikTok pun muncul, karena kita lewat browser biasa tetap bisa menonton. Iya benar, itu bisa kamu teliti. Kalau langsung terfokus ke TikTok boleh juga, dengan tanpa filter menonton itu. Jadi tapi pikirkan juga saat menelitinya nanti gitu kan, karena kita ini merancang ini proposal, kira-kira nanti nelitinya ke usia berapa, ke anak yang bagaimana gitu kan istilahnya. Seperti yang Aldo tadi, si Aryadi tadi kan ibu tanya, dia 15 tahun gitu kan istilahnya, usia berapa. Jadi target yang ditelitinya itu jelas. Kalau nanti Maria mau melakukan penelitian kepada yang usia berapa, terus yang bagaimana gitu ya. Teknologinya kan banyak, boleh dibuat spesifik lagi, karena tahunya nanti udah neliti TikTok, neliti Facebook, pikirkan durasi waktunya berapa lama itu mau penelitian gitu. Nggak aja gitu. Maria luar biasa, plus keren kok idenya. Bisa dirapikan lagi karena nanti mulai merancang, belajar menulis yang seperti ini kata ibu tadi. Latar belakangnya ceritakan dulu Maria, fenomena di Indonesia kan gitu kan, teknologi ternyata sudah semakin membawa anak ini gitu kan, bagaimana ternyata semua video bisa ditonton, nggak hanya di TikTok. Nanti kalau orang bilang ini apa yang dibahas, misalnya TikTok atau Facebook atau apa gitu kan, boleh. Kita di Facebook juga semua anak bisa nonton, di TikTok juga semua bisa nonton, di YouTube gitu. Terus bagaimana pembahasannya, boleh kajian tentang, cari literatur tentang pengaruh ini, tulis di sini, terhadap psikologi anak gitu, karena tetap pengaruh video, atau kata kuncinya bukan game online, boleh video, misalnya video terhadap anak gitu kan, apa psikologi, atau misalnya dihubungkannya ke itu psikologi anak gitu kan, bisa nanti dia akan kasih referensi gitu. Gitu ya. Tapi ide dasarnya udah bagus kok Maria, ibu aku tinggal istilahnya kita banyak baca kalau baca nggak hanya buku, bisa literatur, artikel terkait tentang ini apa, teknologi itu kan ada sekarang bertentangan nih. Yang CEO Google itu dia menggemparkan, ibu nontonnya juga nonton dari TikTok ya, karena dari Instagram atau Reel ya, kalau di IG itu namanya Reel, kalau di TikTok itu namanya VT ya, hanya beda sebutan saja, tapi durasinya sama-sama pendek, nggak sampai 10 menit, nggak nyampe. Kalau di YouTube kan panjang sekali, males kita nontonnya. Dia tuh menceritakan CEO Google mengundurkan diri dari Google karena terancam teknologi ini akan membahayakan manusia. Sebenarnya tergantung pengguna gitu kan, dia mau mundur aja sih, nggak usah istilahnya menjelekkan kemajuan teknologi AI yang katanya bakal meracuni pemikiran manusia kalau dengan adanya AI itu gitu ceritanya gitu kan. Jadi dia tidak mau mengambil resiko dengan pekerjaannya, jadi dia mundur dari jabatannya, memilih ke posisi pekerjaan yang lain, tidak di Google lagi. Itu jawaban dari itu CEO-nya itu ya gitu. Tapi kita bisa bahas itu nanti Maria, dua sisi gitu kan, istilah sebenarnya teknologi ini gitu kan, bisa dibahas nanti. Oke, kita kasih semangat, semoga Maria bisa lebih dapat insight lagi, wawasan ya. Oke, makasih. Ini ada lagi temennya, Natasha Himelza. Dia punya pertanyaan, rumusan masalahnya seperti ini. Apa yang menjadi kendala implementasi kurikulum merdeka di sekolah? Wah, iya, sekolahnya sekolah apa? Karena mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB semua menggunakan kurikulum merdeka, Natasha. Gitu. Jadi nanti difokuskan ya, kamu menelitinya ke mana? Gitu. Sekolahnya. Ada IPS ya, atau di Mapel IPS boleh lebih terfokus lagi. Boleh di SD, SMP pilih gitu ya. Tapi luar biasa, keren. Jadi dari satu pertanyaan itu, jadi tujuannya nanti untuk mengetahui kendala implementasi kurikulum merdeka di sekolah yang menerapkannya di Indonesia. Atau terlalu banyak Indonesia. Kamu ambil sampel aja Sumatera Barat, atau satu kota, satu kecamatan, atau berapa gitu kan yang diteliti nanti oleh Natasha gitu. Kalau mau menyebarkan angket seluruh Indonesia, kamu harus punya responden grup nasional gitu kan.
Bapak Ibu tolong gitu. Saya melakukan penelitian ya, ngelihat mahasiswa sekarang kan bantuannya isi ini Google Form saya untuk melakukan penelitian ini gitu kan dia bilang. Gitu ya, Natasha ya. Rencananya di sekolah Iya, Bu. mana? SD, SMP atau SMA nih pengennya? Di SMP Bu. ya. SMP ya, boleh. Kalau mau bener-bener, kalau mau fokus di satu sekolah boleh. Sebutkan di SMP negeri ini atau nggak boleh ya penelitian itu. Tapi ada sih yang nanti subjek penelitiannya dilakukan di salah satu sekolah yang berada lokasinya di disebutkan Provinsi Sumatera Barat gitu, misalnya di Kota Padang gitu. Kalau nama respondennya dirahasiakan, misalnya yang memberi informasi itu guru IPS-nya namanya Ibu Marini gitu, atau nggak apa kalau hanya sekedar dilaporan, tapi waktu dipublikasi seorang guru yang mengajar mata pelajaran IPS di SMP yang berada di kota ini, kita inisialkan saja, nggak sebut nama gurunya, nanti kan di pembahasannya itu dia menjelaskan apa gitu kan. Boleh, keren ya Natasha. Boleh dilanjut nanti ya. Oke, Natasha udah keren Iya. tuh. Coba kita lihat si Maisya tadi, dia merapikan. Wah, keren Maisya, kalimatnya udah yes dah ini. Bagaimana pengaruh media sosial pada saat ini terhadap pola komunikasi dalam hubungan antar pribadi dan manusia? Wah, keren. Kamu masukkan kata kunci komunikasi dan hubungan masyarakat itu banyak sekali. Jadi mau menggunakan, kalau ada apa ya istilahnya ya, rubrik atau daftar pertanyaan yang bisa kita adopsi, lebih enak itu kalau ada misalnya. Kalau enggak si Maisha harus buat daftar pertanyaan sendiri dalam mewawancarai. Kalau penelitiannya kualitatif namanya itu partisipan. Kalau ya, jadi dia wawancaranya bisa bebas. Kalau yang diteliti tinggal menjawab option A, B, C, D gitu. 1, 2, 3, 4 angka itu jadinya responden. Boleh nyari daftar pertanyaannya itu Maisha, nanti tinggal dari Google. Daftar pertanyaan terhadap masyarakat, atau kamu buat sendiri daftar pertanyaan di nanti ke dosen pembimbing minta diskusi gitu misalnya, dicocokin sebelum diedarkan ke yang diteliti ya begitu. Ya itu ulasan dari temennya, luar biasa insight-nya untuk ke penelitian ini ya. Kalau di semester 6 berarti IPS sudah matang ya semua. Kalian belajar fisika itu apa, IPA salah, geografi, sosiologi. Kalau IPS itu ilmunya geografi, sosiologi, satu lagi ekonomi gitu ya secara umum ya, atau gimana? Semuanya disatuin, Bu. Semua dipelajari ya, ekonomi dipelajari gitu ya, geografi yang bentuk bumi segala macam dipelajari gitu kan, sosiologinya juga ada. Itu yang membedakan IPS itu kan nanti ranahnya kamu untuk jenjang SMP. Tapi kalau kalian terfokus ke ekonomi saja, berarti itu ranahnya untuk guru ekonomi kan di SMA atau ini SMK perkantoran kan biasanya ada ekonomi. Nah, ini masih IPS secara umum. Nah, boleh IPS itu dihubungkan, kalau mau langsung sinkron IPS kan guru SMP, langsung dipilih sekolahnya SMP gitu boleh. Tadi makanya cari contoh penelitian yang di IPS. Oh, ternyata IPS-nya IPS SD. Kalau SD itu emang ada IPS ya dari malah sekarang di kurikulum Merdeka IPA dengan IPS tuh bergabung. Jadi ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi IPA IPAS. Gitu kalau nanya dengan keponakan ibu yang kelas 4 SD. Belajar apa? IPAS. Kok IPAS ya? Ilmu pengetahuan alam sosial. Jadi masih bergabung. Ya tentang tumbuh-tumbuhannya itu kan, biologinya masih di situ IPA. Terus tentang dunia, kejadian sejarah apa, IPS-nya itu sejarah, masih gabung jadi satu, ilmu pengetahuan alam sosial. Agak beda ya kurikulum Merdeka ini, dia baru memecahnya itu di jenjang SMA, di fase ini. Jadi kalau udah SMA baru bisa pilih belajar ekonomi gitu kan, sosiologi, geografi. Tapi kalau belum ke SMA masih gabung mapelnya, itu pelajarannya itu masih tematik gitu, bergabung pelajarannya jadi satu. Nah, mungkin itu nanti bisa diteliti kendalanya. Kalau dulu kan
IPA sendiri, IPS sendiri. Sekarang IPA dan IPS digabung jadi satu mapel di kurikulum Merdeka. Karena sebenarnya memang ilmu itu saling terkait. Nggak bisa nih kata saat terjadi hujan katanya, hujan ini rumus air H2O. Ini nggak usah ikut-ikut ya fisika. Nanti fisika bilang air bisa turun karena adanya proses tumbukan. Nah, istilahnya di awan ini nih gitu. Sementara semua ilmu itu saling terkait, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Penyakit itu, virus itu hanya urusannya biologi gitu kan. Kimia nggak boleh ikut campur, nggak bisa. Rumusnya itu rumus kimia, terjadi reaksi kimia gitu kan, ternyata dia akan menyebar dengan adanya kontak sosial, IPS-nya masuk. Jadi semua itu nggak ada ilmu yang berdiri sendiri gitu sebenarnya, jadi saling berkaitan. Mau IPS ya ada tetap berhubungan dengan ilmu IPA gitu. Nah itu sebenarnya kurikulum Merdeka itu konsepnya saling mengintegrasikan semua ilmu. Waktu di jenjang SD semua bergabung, IPA masih gabung dengan IPS, SMP juga sepertinya. Nah ini bahkan di jenjang SMK dia nggak ada lagi pelajaran kimia, dia hanya belajar ilmu pengetahuan alam sosial digabung jadi satu. Gitu, agak berbeda di penerapan mata pelajarannya. Agak gelap nih. Oke. Nah, seperti melihat yang tulisan ini contoh menulis bab 1. Ini lebih berat lagi, kadang kan Ibu Fetri kasih waktu seminggu, kita berjam-jam dengan repot itu harus terfokus. Paragraf pertama ini apa yang ditulis, tentang apa. Paragraf kedua tentang apa. Paragraf ketiga jangan mengulang lagi paragraf ke-1, ditulis lagi ke-5 untuk manjang-manjangi tali kelambu kalau kata orang. Nggak usah. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting sesuai dengan poin yang disampaikan. Oh, sudah membahas pentingnya belajar IPS, jangan diulang lagi. Lanjutkan pembahasan berikutnya. Mengapa menggunakan model TGT yang contoh ini? Oh, TGT itu penting untuk anak kelas 4 SD. Oh, seperti ini gunanya. Gitu. Itu ya. Ada kendala lagi yang lain? Kita lihat. Kenapa Ajay kalem banget hari ini, Jay? Sakit gigi apa, Jay? Mana Ajay? Nggak ada suaranya. Nggak nulis pula dia. Kemana Ajay? Sembunyikan. Sudah diaktifkan. Oh, terpental keluarnya. Kalau diklik malah diaktifkan loh, nggak bisa ya. Konten posting tadi bagian ini. Sudah tapi Maaf Bu, jaringan tadi Bu. ya ngapa susah ya? Musim apa di sana? Panas Iya, apa Bu. hujan kok susah sinyal tuh? Putus-putus sinyal jaringan suara Ibu Bu. Kalau Padletnya terlihat ini layarnya. Lihat Bu. Ya, tumben nggak ngisi, Jay. Kan mau nukar foto Bu, tapi pas nekan yang titik 3 tuh nggak bisa ditukar foto tuh Bu. Iya ya. Yang lain bisa ya? Iya nggak bisa Bu. Nggak bisa. Yang lain bisa Bu. Tapi nggak bisa Bu. settingnya tampilan. Terus di mana? Ini Ibu Terus di mana tuh ke penulis ini Ibu izinkan komentar, iya, izinkan reaksi, memerlukan persetujuan untuk mengizinkan nggak perlu, postingan nggak perlu dah. Ibu pakai pengaturan ini kan, bimbingan.
Tapi kok tadi bisa ya si ini bisa ganti postingan ya, bisa ngedit Maisha tadi. Kayaknya nggak bisa, Bu. Dari coba, Bu. Maisha tadi ngerubah bagaimana Iya, Bu, pengaruh. kalau Iya, bisa tuh Maisha tadi. Sinyal tuh berarti sinyalnya aja itu yang kurang kencang tuh. Udah kencang sih, Bu. Iya, kalau Padlet nih kayak Facebook tuh Najay. Dia tuh buka, kita mau ngupload gitu kan. Dia butuh yang agak kencang dikit tuh. Kalau Padlet nih tak kencang, dia akan berputar-putar di sini. Nggak, kita ngeklik link ini dia nggak jalan kayak gitu kan, ada kayak gitu sinyal. Ini aja sebenarnya WiFi Telkomsel IndiHome ini dia hanya maksimal 30 Mbps. Nggak terlalu kenceng-kenceng amat, kadang ibu buka ini terlalu banyak ini kan, makanya ini berdampak ke ini, kadang lambat. Jadi kadang coba ibu tutup, mengurangi kapasitas beratnya jaringan ini, karena terlalu banyak dibuka kadang belum ke sini. Nah dari ring Padletnya ini kan ke sini nih materinya kan, oh ini berat kan, agak lama seperti itu kalau dia sinyalnya. Padahal kalau kita cek pakai Mbps 30 Mbps kecepatannya. Nih ya, materi yang hari ini itu kan ya di bagian ini ya. Yang kedua ya, rumusan masalah sudah di-upload di sini. Nah, nanti bab satunya itu kalau bisa sudah masuk ke sini. Di pengumpulan tugas ini seminggu lagi. Kita mau diskusikan bagaimana kamu belajar nulis ini, latar belakangnya seperti apa gitu nanti kan minggu depan. Bab 1. Ini Link drive-nya ada. di ini, di bagian atas Padlet ini. Diklik ini aja, Nak. Link ini, nah. Nah, link drive ini. Kan ini ada di Baik, Bu. jadi satu. Kalau mau dikopikan, ya copy dari Padlet itu. Jadi dia serangkai. Tapi ya tetap Soalnya sinyal. nggak di- Suara si aja juga putus-putus tuh. Berarti kurang dari 30 Mbps ya kecepatan sinyalnya di sana. Kalau ngecek sinyal itu ini agak lambat. Pakai speed aja. Nah itu ya linknya, speedtest.id. Boleh di HP, boleh di laptop. Berapa kecepatan kamu kok putus-putus terpental terus? Kalau kurang dari, kan kita itu kadang ibu ini cuma 30 loh, karena namanya ini ya, ini cek kecepatan ya, cek kecepatan internet di HP atau laptop ya, pakai ini. Diklik link ini misalnya dia akan muncul speed ini. Kita cek di wifi di rumah ini misalnya, wifi kok remote gitu kan. Nah nanti akan ini termasuk yang remote ini. Padahal dia stabil sebenarnya, dari Telkom itu memberinya 30 saja karena yang dibukanya banyak ini nih 1, 2, 3 gitu kan banyak, jadinya melambat di bagian ini. Nah tinggal klik mulai ya. Nah gitu, ini sinyalnya ini makanya. Nah ini sinyalnya ini nggak muncul, harusnya muncul berapa angkanya ini. Ini nggak muncul ini, nah angkanya. Ada dari Telkom memberikan 30. Nah ini ternyata faktanya nggak nyampe 30. Padahal Telkom IndiHome ini memberinya 30. Tadi cuma mentok di kurang dari 10. Ini karena terlalu banyak juga nih, jadinya kecepatannya melambat, cuma 8,61 Mbps. Ini sangat lambat ini sinyal ibu. Dicek seperti itu. Tuh ngecek kecepatan internet di HP ya. Wifi sama kartu paket. Kenceng ini kayaknya, kenceng kita pakai. Kalau Telkomsel ibu cek bisa mencapai 60 Mbps, 10 kali lipat lebih cepat dibanding wifi dari IndiHome ini. Kayaknya lebih lelet IndiHome ini.
IndiHome ini menang, kita bayarnya bulanan, kayak bayar telepon bulan berikutnya, udah selesai tagihan bulan berikutnya. Jadi sebulan 300, nanti berikutnya bulan 300 lagi. Tapi lelet sekali, nggak tahu, nggak secepat kita buka kalau pakai HP itu kan, lebih cepat itu. Ini sampai ke Mas. Jadi nanti tugasnya di situ, di uploadnya, tapi kuncinya yang Padlet ini, yang Padletnya. Nah, tadi presensi ngisi nggak? Jangan lupa. Harusnya cantumin presensi juga ya. Tapi presensi kan tadi lewat chat Ibu bagikan. Itu. Kalau kita cek Telkomsel, pasti di atas 55 dia, 60 Mbps bisa. Apalagi yang kalau zaman dulu kecepatannya itu 4G ya. Sekarang ada yang lebih cepat lagi dari 4G, yaitu 5G. Jadi dia melebihi 60 ya, di atas mencapai 100 Mbps. 100 Mbps itu kalau untuk Telkom itu sudah di atas 1 juta itu per bulan ya. Untuk kecepatannya seperti itu biasanya. Ini masa transisi ya, istilahnya bumi kita sedang mengalami pergolakan. Kalau kita gangguan di perbankan segala macam, ini memang sistemnya sedang perbaikan. Sekarang memang kita di masanya berbayar, nanti kita akan dikembalikan lagi. Kalau kalian mengenal dengan nama Nikola Tesla, dia adalah ilmuwan yang berhasil menemukan listrik gratis di seluruh dunia. Makanya penemuan Tesla ini diabadikan. Kalau kita lihat ada mobil Tesla, kita sambil tidur mobil itu sudah bisa jalan sendiri. Nggak perlu pakai BBM, listrik gratis, internet gratis, jadi semua nanti akan dimakmurkan di seluruh bumi. Tapi itu berproses, nggak langsung simsalabim sehari jadi gitu, nggak gitu kan. Oke, untuk di sesi terakhir boleh dong buka kameranya, kita foto lagi ya, foto akhir. Ini ya, Ibu Petri, stop dulu. Buka kameranya bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ya, Maria udah terlihat. Aryadi belum. Ajay sudah. Aldo, Rizka. Nah itu kayak si Maisha itu keren tuh, kayak gitu ya, apa? Tapi kalau kayak gitu tangan Ibu gimana mencet print screen-nya? Oh iya kan ini udah Ibu rekam, lupa. Gitu. Iya kan udah direkam juga. Iya, nggak apa-apa. Dengan Ibu posting selalu Ibu tag ke Instagramnya @praktisimengajar gitu ya. Gitu. Jadi kalau Jangan lupa tag saya, Bu. Iya, makanya itu ada IG-nya. Paling si ini yang apa rajin ngeliatin IG Ibu itu. Siapa ya kemarin? Ibu juga jarang. Ibu banyaknya ke ini story di IG. Kalau di TikTok kemarin masukin paling kirim ke Ajay. Bagusnya TikTok sih ya. Oke, coba kita apa ya? Short kata-kata pendek gitu sekitar 15 detik gitu, Jay. Apa lah ya bagus? Apa bagus? Apa, Bu? Buatnya apalah untuk real kan 15 detik gitu loh yang bagus tuh. Apalah? Oh ya teman-teman, kata Bu, HP saya hang, Bu. Ya udah, nah, ini kan kita udah di penghujung ya. Terus semangat belajar, sampai ketemu di minggu depan. Rancang buat di bab 1, upload di tugas nanti ya. Oke. Baik. Ya, nggak apa-apa sekarang internet masih berbayar. Nanti kita akan menikmati listrik gratis dan internet gratis. Sedang dalam proses untuk itu, gitu. Nah. Oke, makasih ya. Lumayan lah Ibu rekam tadi. Nah. Ya, Bu. Ya. Foto ya, Bu? Ya, Ibu foto kan di HP. Kalau di HP itu enak uploadnya tuh langsung. Ya, 1, 2, 3. Ganti gaya nggak ya? Gayanya sama terus dari pertama ke terakhir. Pas dilaporkan ini kok gayanya nggak berganti, nanti pikirnya. Tunggu, gaya lain perlu ini, gaya lain. Gaya ceria dan gembira, Bu. Gimana lah ya gaya ceria dan gembira itu? Ada ide gaya Semangat. Oh, gaya cibi ya? Ya, Tapi cibi-cibi. Ha 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 ha.
penting satu tangan cuma bisa. Iya, benar-benar. Tapi Cai Itu bisa. Oke, makasih ya sudah hadir hingga full sesi. Program dari Kemendikbudristek ini terus akan diselenggarakan. Jadi kita